Ini cerita tentang tokoh PKI yang mati mengenaskan di Tebing Batu di daerah Blitar Selatan. Tokoh PKI yang mati mengenaskan di Tebing Batu di Blitar Selatan itu adalah Oloan Hutapea. Adapun PKI yang dimaksud adalah Partai Komunis Indonesia, PKI. Partai yang ditetapkan jadi partai terlarang di seluruh Indonesia pasca meletusnya peristiwa G30 SPKI awal Oktober tahun 1965. Partai berhaluan komunis tersebut dianggap jadi dalang dari peristiwa berdarah tersebut yang membuat 6 jenderal mati dibunuh di lubang buaya. Ketika G30 SPKI meletus, PKI dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit atau yang lebih dikenal dengan panggilan DN Aidit. Aidit sendiri mati ditembak di Boyolali oleh pasukan TNI AD pimpinan Kolonel Yasir Hadibroto setelah diringkus di Solo. Aidit sempat kabur dari Jakarta menggunakan pesawat Dakota milik Auri. Sesaat setelah gerakan 30 September dipukul balik oleh pasukan RPKAD. Dari Yogyakarta, Aidit berpindah tempat sembunyi sampai akhirnya ditangkap di sebuah rumah milik kader PKI di Solo. Aidit ditangkap pada bulan November tahun 1965. Di bulan itu pula, Aidit dieksekusi mati di sekitar markas tentara yang ada di Boyolali. Sementara Oloan Hutapea, setelah kelompok gerakan 30 September digulung di Jakarta, ia lari ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, bersama dengan tokoh PKI lainnya yang berhasil kabur dari kejaran tentara seperti Rewang, Ruslan Wijaya Satra, Munir dan lainnya, menyusun kembali kekuatan di daerah Blitar Selatan. Dikutip dari artikel yang dimuat sindonews.com, di tubuh PKI, Oloan bukan orang sembarangan, ia termasuk salah satu pimpinan Komite Sentral, CC, PKI. Di Blitar Selatan, kelompok PKI Gaya Baru ini lantas menebar teror dengan sandi gerakan pembasmian rumput beracun. Mereka menerapkan prinsip P3, yakni perampokan, penculikan dan pembunuhan. Sasarannya adalah para pelaku pembantaian orang-orang PKI pada peristiwa tanggal 30 September tahun 1965. Pada akhirnya, gerakan PKI Gaya Baru ini dapat diendus oleh jajaran Kodam Brawijaya. Operasi militer skala besar pun diterapkan dengan melibatkan unsur masyarakat yang anti-PKI. Operasi penumpasan PKI di Blitar Selatan ini dikenal dengan sebutan Operasi Trisula. Operasi Trisula digagas oleh Pangdam Brawijaya saat itu Maijen M. Jasin. Sebagai komandan operasi ditunjuk Kolonel Witarmin. Daerah Blitar Selatan sendiri sejak zaman Belanda dikenal sebagai daerah tandus. Dianggap sarangnya para Bromo Corah. Sejak lama pula, pengaruh komunis begitu kuat di sana. Bahkan, daerah ini merupakan basis massa PKI sejak 1948 dan sesudah pemilu 1955. Operasi Trisula adalah operasi militer berskala besar. Banyak kesatuan militer yang dikerahkan untuk mendukung operasi ini. Kesatuan yang dikerahkan ketika itu antara lain Batalion Infanteri 531 Para, Batalion Infanteri 511, Batalion Infanteri 513, Batalion Infanteri 521, dan Batalion Infanteri 527. Operasi Trisula juga didukung oleh Kodim 0808 Blitar, Kodim 0807 Tulungagung dan Kodim 0818 Malang serta sejumlah koramil. Operasi ini juga melibatkan Batalion Zenit Tempur Amfibi yang disiapkan di Pasuruan, Batalion Artileri Medan di Ngawi, Batalion Infanteri 501 Para, serta grup RPKAD dan kekuatan dari Kesatuan Angkatan Udara. Sampai akhirnya, pada tanggal 21 Juli tahun 1968, Satuan Tentara melakukan operasi serangan di kawasan Gunung Asem, Panggung Rejo, Blitar Selatan, Jawa Timur. Kawasan ini penuh dengan tebing batu. Serbuan tentara yang dibantu warga ini membuat kelompok PKI yang masih tersisa kocar-kacir. Rupanya, dalam kelompok PKI yang bertahan di Gunung Asem ini ada Oloan Hutapea. Ia coba terus melakukan perlawanan sembari mencari celah untuk melarikan diri. Tapi naas, sebuah lemparan batu langsung menghantam kepalanya. Oloan Hutapea pun roboh. Mayat salah satu dedengkot PKI itu ditemukan di tebing bebatuan di kawasan tersebut. Kondisinya begitu mengenaskan, kepalanya terluka parah akibat timpukan batu. Satu persatu tokoh PKI yang bergerak di Blitar Selatan tertangkap. Ada pula yang tewas dalam operasi pembersihan. Rewang,
Salah satu tokoh penting PKI tertangkap oleh Batalion Infanteri 511 pada tanggal 20 Juli tahun 1968. Rewang ditangkap hidup-hidup di daerah Sumberjati, Kademangan. Sementara Ruslan Wijaya Satra, Ketua Politbiro PKI Gaya Baru Blitar Selatan tertangkap pada tanggal 13 Juli tahun 1968 di daerah Kaligrenjeng. Sedangkan Munir, Ketua Departemen Perjuangan Bersenjata, Perjuta, PKI ditangkap pada tanggal 14 Juli tahun 1968 di Duku Jembangan.